pada siang hari ini aku berada di Kabupaten Malang, tepatnya di Karoseri Morodadi 5. Pada hari ini aku diajak sama ANS bis asal Padang, Sumatera Barat untuk ngambil 4 unit bis terbarunya, dan ini juga adalah bodi terbaru dari Karoseri Morodadi 5 dengan nama Patriot TE228G. Apa itu artinya? Ikuti terus video kali. Pada tanggal 14 Oktober 2022 kemarin, PO ANS merilis 4 unit bis terbarunya dari Karoseri Morodadi Prima. Keempat bis ini menggunakan bodi terbaru garapan Morodadi yang desainnya ini terinspirasi dari model bis Trafigo terbaru dari Eropa. Buat yang belum tahu bis ANS, perusahaan otobus yang memiliki livery dominan biru ini merupakan salah satu PO bus legendaris di Sumatera yang masih eksis hingga sekarang. ANS didirikan pada tahun 1960 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Artinya perusahaan otobus ini sudah berumur 62 tahun. Pada era 80 hingga 90-an, ANS ini pernah loh teman-teman melayani rute dari Banda Aceh, ujungnya Sumatera sana, hingga ke Denpasar, Bali. Ini mungkin merupakan trayek terjauh yang pernah dijalani oleh sebuah PO bus di Indonesia ya. Nah, kini ANS berfokus pada lintasan Bandung Jabodetabek menuju ke Sumatera Barat dengan 2 kelas layanan tiap harinya, eksekutif dan royal eksekutif. Hadirnya 4 unit bis terbaru ini memperkuat jajaran armada royal eksekutifnya ANS guna melayani masyarakat Sumatera Barat menuju ke Jabodetabek, Bandung ataupun sebaliknya. Tadi itu ceritanya aku nyampe di Morodadi itu agak telat teman-teman ya. Ketika aku datang ini bisnya ini udah pada siap jalan teman-teman. Tapi nggak jalan ke arah Padang atau ke Jakarta. Ini masih rotes dulu atau jalan-jalan dulu sambil cari makan dan sholat Jumat di daerah Pandaan. Ini sekarang kita lagi isi solar di SPBU-nya dekatnya Karoseri Morodadi. Salim sih Mas. Salim. Nah. Piye kabare piye? Alhamdulillah Mas. Saya. Ini sekitar jam 11 kita berhenti di mau masuk gerbang tol Lawang nih. Itu bisnya 4 jejer menuju ke sini. Oke teman-teman, ini udah mau sholat Jumat. Jadi kita satu rombongan bis ini Jumatannya di rest area sini teman-teman. Walaupun bisnya 4 tapi penumpangnya cuma berapa itu loh. Nah ini cakep banget sih ini. Pas mendung kayak gini. Nah teman-teman, ini udah selesai sholat Jumat. Yuk sekarang aku mau nunjukin ke teman-teman unit terbarunya PO ANS, salah satu PO legend yang ada di Sumatera Barat. Hari ini merilis 4 unit bis dengan bodi terbaru New Patriot TE228G. Artinya apa? Yuk kesini. Nah di sini tuh ada tulisannya teman-teman. Bodi yang terbaru nih TE, artinya itu Trafigo Edition. 22 itu adalah tahun 2022. 8 ini adalah tinggi dari bis ini itu 3,8. Kalau di Karoseri Adiputro itu namanya MHD, kalau di Laksana namanya Transporter, kalau di Tentrem itu namanya Avante H8. Arti G itu single glass.
atau dengan kaca single. Kita mulai dari depan ya. Ini ada pembaruan dibandingkan dengan Patriot sebelumnya. Dari mulai headlamp nih teman-teman. Headlampnya ini dia menggunakan headlamp dari truk Actros, truknya Mercedes-Benz. Kayak gini, terus ditambahin dengan list ini ada tambahan list warna chrome kayak gini. Ini tuh membuat bis ini semakin manis gitu loh teman-teman. Terus ini juga ada listnya nih, list chrome-nya kayak gini. Di sini juga. Jadi kalau misalkan nggak ada ini, nggak ada list ini, dia tuh warnanya jadi pucat teman-teman. Makanya sama karoseri Moro Dadi, aku ditambahin list kayak ini teman-teman. Terus di sini ada tulisan Moro Dadi Prima. Di sini posisinya di bawah dan berwarna hitam. Jadi serasi gitu, nggak semuanya nggak diblok warna chrome gini, tapi ada warna hitamnya. Jadi kombinasi warnanya itu udah diperhitungkan sama karoseri Moro Dadi Prima. Dari sini, nah ini udah fog lampnya ini udah yang baru nih, lihat nih. Udah sporty banget gak sih? Ini itu keren banget sih teman-teman. Terus juga ada tambahan winglet di sini teman-teman. Ini cuman custom kalau winglet ini. Yang paten ini keren sih ini, pakai lampunya truk Actros. Desainnya ini terinspirasi dari bodi Trafego punyanya Mercedes yang ada di Jerman sama Turki sana. Itu namanya kalau nggak salah itu yang tipe Trafego SHD 15 kalau nggak salah ya. Dengan selendang yang kayak gini teman-teman. Tapi menurutku ini selendangnya ini kayak rasanya kayak kurang tebel gitu ya. Ini seumpama kalau dibikin agak tebel lagi tuh lebih cakep deh kayaknya nih teman-teman. Ditambahin pemanis di sini. Jadi biar ini nggak kosong ditambahin grill kayak gini teman-teman. Oh ya, bis ini juga tingginya 3,8 dan bis ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 terakhir yang ada di Indonesia. Yang kita tahu sasis Mercy 1626 yang manual itu sekarang udah langka banget. Di bulan apa ini? Bulan Oktober ya? Oktober udah langka banget. Dan ini adalah 4 unit terakhir diambil dan diborong oleh PT Anas Nasional Sejahtera atau PONS. Nah, di sini tuh tingginya 3,8 dan suspensinya ini tuh dia tuh suspensinya kalau Mercy 1626 itu tipe Nero. Jadi nggak bisa dibuat bodi terlalu tinggi teman-teman. Mentok 3,8 karena kalau dibikin tinggi nanti akan limbung gitu. Seperti itu. Dia posisinya Nero, jadi posisinya tuh di bawahnya sasis gitu loh. Nah ini sih aku senang, ini lampunya kayak lampu bis Trafego yang baru ya. Kayak gini. Terus Moro Dadi itu tetap mempertahankan bagian belakangnya itu yang keker gitu loh teman-teman. Dikasih ini, wah ini keren banget sih ini, juara. Terus apa lagi ya, ini ada 2 gini, tapi yang aktif cuma 1 ya. Udah terbaru sih, lebih sporty lancip gini. Terus di dalamnya ini ada dapur pacu dari bis ini, yaitu mesinnya Mercy 1626 OM906LA. Sekitar 6.000-7.000-an cc, aku lupa tepatnya berapa, dan bisa menghasilkan tenaga hingga 260 horsepower teman-teman. Ini sekarang udah dibalik ke sini semua teman-teman arahnya. Tadi kan ngadep ke belakang kan, sekarang ngadep ke depan semua nih untuk sesi foto di rest area ini. Ini adalah perjalanan menuju ke tempat makan. Aku sengaja milih bis yang kosong nih teman-teman, biar bisa nge-review interiornya nih. Ini adalah bis kelas Royal Eksekutif yang dijalankan oleh POANS rute Jabodetabek menuju ke Sumatera Barat. Baik itu Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang Panjang dan sekitarnya teman-teman. Dia ini menggunakan seat dari Rimba Kencana nih. Kita buka, ini udah terbuka nih. Kita buka sebentar ya, ini kita balikin lagi. Ini teman-teman, dia ini unik, ada perpaduan antara bludru kayak gini dan juga kulit kayak gini teman-teman. Dan juga dikasih sayap ini biar nanti kalau ketika duduk itu nyaman. Jadi punggung kita ketahan sama ini. Ini jok menggunakan high excursion yang eksekutif jumbo dari Rimba Kencana. Gambaran ketika aku duduk di sini. Inilah jarak antar seatnya kayak gini teman-teman. Lumayan longgar ya untuk 30 seat dan kursi sejumbo ini teman-teman. Asli ini perjalanan kurang lebih sekitar ya 30 sampai 32 jam dari Jabodetabek menuju ke Sumatera Barat. Naik bus kayak gini yo nyaman. Joknya luar biasa nih. Joknya Rimba Kencana emang the best. Seatnya ini dilengkapi dengan leg rest dan juga reclining seat. Jadi bisa direbahin sesuka hati kita teman-teman. Pengen terlalu rebah,
pengen tegak itu bisa, dan juga leg race-nya juga bisa diatur, bisa naik, bisa turun. Untuk spesifikasi joknya, dia itu di sini ada USB charger nih. Ini kita bisa ngecas di sini. HP kita bisa dicas di sini, tapi nggak boleh buat power bank, cuman untuk HP aja teman-teman. Terus ini juga ada cup holder, ada kantong standar lah ini. Ini aku sekarang ada di kursi paling belakang dari bis ANS dengan bodi New Patriot TE228G. Yang aku salut dari karoseri Morodadi ini teman-teman, itu bis ini tuh anteng, senyap. Lalu peredamnya ini teman-teman, di bawahku ini adalah mesin dari sasis 1626 OM906 LA. Itu ketika akselerasi itu suaranya senyap banget, smooth banget asli ini. Morodadi emang kalau bikin peredam dan kestabilan bodi kayaknya masih se-Indonesia masih juara satu deh. Bodi Morodadi ini kan terkenal akan bodi yang kokoh, kuat gitu loh teman-teman. Pandangan ke depan ya, biasanya kan menggunakan single glass, jadi otomatis pandangannya itu luas banget. Cuman ada 2 TV yang ukurannya untuk bus itu cukup gede teman-teman. Jadi kalau misalkan baris kedua untuk kalau pengen lihat depan itu kayaknya harus agak ke tengah gitu loh, kepalanya agak ke tengah gitu, nggak bisa langsung gini karena emang ketutupan sama TV itu. Tapi yang baris ke satu insya Allah aman sih, dari sebelah kiri kanan juga nggak ketutupan selendang, visibilitasnya masih lumayan bagus. Terus di bagian sini itu ada list warna kayu kayak gini, wood panel kayak gini. Di sini juga ada kompartemen atasnya, dan kalau bisa dibuka kayak gini teman-teman. Nah ini untuk nyimpen barang-barang bawaan penumpang, tapi kalau nyimpen di sini harus dijaga ya, karena sebagus apapun bus itu tuh kehilangan itu bukan tanggung jawab bus teman-teman, karena ini bis umum, jadi teman-teman harus jaga barang bawaannya sendiri-sendiri. Terus di sini kondensor AC-nya kayak gini teman-teman, dikasih lubang-lubang kayak gini, di cutting laser kayak gini, logonya Morodadi Prima. Bagian bawah juga mewah banget teman-teman, ini ada aksen kayu kayak gini, mulai dari dinding sama lantai itu motifnya kayu teman-teman, jadi seakan-akan menambah kesan mewah dari bis ANS terbaru ini. Di bagian belakang ini ada cool box teman-teman, ada kuncinya nih, lihat. Nah ini misalkan teman-teman bawa kayak minuman dingin atau makanan yang cepat basi atau nggak tahan lama, kalau dibawa di suhu ruangan normal bisa dimasukin di sini teman-teman. Ini ibaratnya kayak freezer lah, suhu agar tetap dingin. Ada cool box-nya di bagian belakang sini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sini nih teman-teman. Nah ini ada smoking area yang dindingnya ini wood panel kayak gini. Bangkunya unik ya, unyung-unyung itu kita lihat. Nah kecil gini untuk ngerokok, jadi kalau ngerokok di sini tuh sambil jongkok teman-teman. Sini diginiin, ini kayak meja gitu, misalkan ada cangkir ada di sini. Terus di sini ada spaknya teman-teman. Di sini pegangan, cakep sih. Itu ada toilet nih. Nah, toiletnya ini cakep sih. Kayak gini ada lampu backlightnya warna ungu kayak gini. Terus di sini tuh ada wastafel, pakai kloset duduk. Toilet ini bisa digunakan ketika bis sedang berjalan saja teman-teman. Kalau pas berhenti jangan digunain. Di belakangnya bangku paling belakang, seperti biasa ada tempat untuk istirahat kru nih. Nah, di sini biasanya dikasih kayak kasur gitu teman-teman untuk istirahat kru. Jadi pada perjalanan dari Jabodetabek sampai ke Sumatera Barat itu dia biasanya bawa 2 driver dan 1 kernet. Ketika yang satu nyetir, yang satunya istirahat di sini. Sekarang saatnya makan siang. Nah setelah makan siang, agenda selanjutnya tuh yang seru teman-teman, yaitu nimbang bis ini. Gimana sih caranya nimbang bis? Abis ini deh, setelah makan siang kita akan nimbang beratnya bis ini, bis dari Morodadi. Penasaran kan berapa beratnya? Ikuti terus video kali ini. Nah ini sekarang kita ada di garasinya truk tebu Singosari. Nah di sini tuh biasanya bis keluarannya Morodadi, dia itu nimbang teman-teman, beratnya berapa gitu. Kita lihat beratnya berapa.
setengah ton. Jadi bis ini tuh punya GVW maksimal 16 ton, sasis merek 1626. Ini 13 ton dalam kondisi kosong, dalam kondisi tapi udah joknya udah penuh, cuman nggak ada penumpang, nggak ada bagasi, sama nggak ada apa, BBM-nya itu lagi kosong teman-teman. Jadi seumpama nanti BBM full, terus penumpang full, paket full, itu bebannya nggak sampai 16 ton seperti itu. Nah teman-teman, ini sekarang aku berkesempatan untuk ngobrol dengan Mas Dalvian, Mas Ian nih. Di sela-sela kesibukannya ngerilis 4 unit, Mas. Selamat ya atas rilisnya 4 unit ANS ini. Nah kemarin kan sempat mewawancari aku nih, ya. Sekarang tak balik nih. Wah, boleh. Sebelum jauh aku mau ngobrol tentang bis ini ya, mungkin buat teman-teman yang belum tahu kalau ANS itu deket banget sama karoseri Morodadi. Nah, bisa dijelasin nggak Mas awalnya itu gimana kok bisa deket banget sama Morodadi dan semua produknya itu Morodadi? Oke, jadi memang kita ini awalnya sebelumnya nggak langsung Morodadi ya. Oh, nggak langsung Morodadi malah? Ya, yang di Bogor itu, aku tak lupa namanya, pokoknya nggak langsung Morodadi. Nggak langsung Morodadi ya. Terus di 1980-an lah. 1980. Nah, kita mulai coba Morodadi. Habis itu ternyata di produk Morodadi ini kan dia kan full plat ya. Iya. Full plat dengan jalur Sumatera yang sekarang sama sebelumnya pun sebenarnya tracknya cukup parah ya. Oke. Parah. Sekarang pun masih parah ya, Mas? Masih banget gitu. Tracknya masih parah. Ya, ini termasuk paling kuat lah. Dan di dalamnya itu emang kesenyapannya itu sih kita buat kenyamanan penumpang. Untuk gitu. stabilannya gitu ya. Berarti dulu aku sempat nyobain yang ANS juga, tapi yang masih belum single glass. Oh iya, yang masih double itu ya, Patriot yang pertama itu. Betul. Ya. Itu emang di jalur-jalur yang yang dalam tanda kutip agak rusak, itu emang kayaknya lebih stabil sih. Iya, memang mungkin karena ya plat ini kan jadi kayak kokoh ya. Lebih berat, kokoh, terus kokoh, stabil itu stabil. ya. Jadi beneran memang di jalur-jalur yang saat ini Sumatera Barat, ya lubangnya kan banyak banget ya Mas ya. Itu bagus lah, saat ini masih relevan untuk kita pakai gitu. Oh, jadi salah satu alasan pertimbangan kenapa kok ANS menggunakan bodi Morodadi karena emang mengutamakan kenyamanan itu. Betul. Ya. Karena emang bodi Morodadi udah kita tahu lah kayak gimana stabilnya dan kokohnya seperti itu untuk melibas jalur Sumatera yang kayak gitu ya. Iya, betul. Ini nanti 4 unit ini jalannya ada jalur paten atau rolling gitu sistemnya, Mas? Nah, sekarang ini kan kita tuh lagi menerapkan namanya non transit, Mas. Non transit? Iya. Oh, oke. Ya beberapa perusahaan sumber, salah satunya aku ya, gitu kan, PT ANS ini. Jadi untuk Jakarta, Jabodetabek, Bandung lah ke arah Sumatera Barat, itu kita nggak ada transit lagi di Solok gitu. Oke. Memang itu kenapa kita lakukan, karena input dari customer juga di Solok itu kadang mereka menunggu untuk pemindahan penumpang gitu, dan mereka pun ya ada keluhan, aduh harus angkat-angkat barang ya gitu kan, pindahin ke bus yang lain. Itu kita mau coba ambillah inputnya, kita coba evaluasi gitu. Makanya kita mau coba non transit. Berarti dengan adanya 4 unit ini, ada tambahan 4 unit ini, jadi sekarang buka layanan yang non transit Solok. Betul. Jadi aku dulu pernah naik itu nunggu transitannya 2 jam. 2 jam? 2 jam di terminal Solok itu. Iya, betul. Ada yang ke Bukit Tinggi, ada yang ke Padang gitu kan. Spionnya ini, aku pernah naik yang dulu itu spionnya kan bisa gini ya? Elektrik ya? Iya. Ini kok sekarang pakai ini kembali. Nah, alasannya gimana? Pertimbangannya itu yang pertama emang elektrik itu ya elegan banget ya. Elegan banget asli. Elegan banget, tapi ternyata pas kita implementasi ternyata kerusakannya juga banyak gitu. Jadi dari ya namanya elektrik kan Mas, ada aja rusak ya. Ketika rusak itu otomatis kita tuh harus beli barang lagi dari Morodadi, bahkan kadang harus ganti satu set itulah gitu. Oke. Itu sedangkan untuk pemakaian menurutku itu belum terlalu terlalu berfungsional lah gitu, karena nggak sering dipakai juga, nggak ngelewatin jalan sempit kan untuk yang menutup kaca itu ya. Jadi akhirnya kita mempertimbangkan juga daripada over budget, mendingan pakai yang kembali back to manual ya. Iya. Tadi tuh ada perubahan, aku lihat di bagian belakang nih. Di bagian belakang itu kok dulu tuh kalau nggak salah ada mini cafe ya. Yes. Nah itu sekarang kok hilang Mas, yang terbaru ini. Oke, jadi kalau yang minibar itu memang yang 4 kemarin itu adalah salah satu
percobaan kita ya. Kita mau Oke. lihat nih antusias dari customer gitu ya. Tapi ternyata ya cukup antusias lah. Tapi pas diimplementasi di jalan, pertama dari segi kebersihan. Oke. Kebersihan. Terus dari segi fasilitas yang air panas dan lain-lain itu dengan dibawa sekitar 30 jam ya, otomatis 30 harus jam hidup ya? terus kan. Hmm. Itu ternyata ya memakan aki kita, banyak yang konslet Oke, gitu. banyak hal-hal yang masih perlu penyesuaian lebih lanjut Betul. lagi ya. Makanya kita hilangkan Ya. Mas. Terus perjalanan dari Jakarta, Bandung atau Jabodetabek menuju ke Sumatera Barat itu kan kurang lebih 30 jam rata-rata ya. Ya. Tapi kan akhir-akhir ini Mas, aku lihat itu yang di bis daerah Padang atau yang Sumatera lah. Yang di Sumatera itu sering terkendala masalah operasional, salah satunya itu langkahnya solar. Wah, itu langka banget sekarang. Gimana dari ANS untuk mengatasi masalah itu? Nah, sekarang kita ini tuh pakai 2 tangki. Hah, 2 tangki? 2 tangki. Bisa lihat? Bisa lihat dong. Oke. 2 tangki. Jadi kita tangkinya yang awalnya 300 liter untuk 1 unit mobil, sekarang jadi 600. Oh, dia. ini. Oh. Jadi tangki aslinya kan sebenarnya cuman ini ya di bagian belakang. Iya, bagian Akhirnya belakang. kita tambah sekitar ini nih. 300-an liter lah ya. Yes. Sekarang jadi ditambahin ini Iya, jadi totalnya sekitar 600 liter. 600 liter. Tapi kan mungkin operasional sekitar 450 literan ya kan. 150-nya kan Itu udah emang harus disisihkan. nggak boleh dilebihkan Nggak lagi. boleh ya. dihabiskan. Dari Jakarta sampai ke Padang lah misalnya. Itu berarti nggak perlu ngisi lagi dalam satu gini. Kita sampai di Rantau Ikil. Kita ada SPBU kan Rantau Ikil ya. Nah, kita udah coba itu bisa sampai di Rantau Ikil. Biasanya kita harus isi di Palembang. Oh, Nah, gitu. di Palembang itu kan solarnya langka banget ya. Ya, Jadi itu udah kita bisa lewatin lah sampai di Rantau Ikil di SPBU kita sendiri gitu kan. Habis itu ntar isi di sana bisa langsung ke tujuan Bukit Tinggi, Lubuk Baso gitu. oh gitu. Dan itu teman-teman salah satu cara dari PO ANS untuk mensiasati langkahnya solar. Jadi udah jaga-jaga nih Mas Ian ini ditambahin tangki double. Jadi perjalanan kurang lebih sekitar 30 jam kalau nggak ada kendala, nggak ada macet, insya Allah aman, lancar. Amin Oke. ya rabbal alamin. Udah Mas, terima kasih ya. Thank you Mas Andrian udah mau mampir loh. Oke, terima kasih juga udah diundang jalan-jalan naik bis baru ini. Dengan senang hati. Next time aku tak nyoba ini. Boleh. Oke, Pokoknya mungkin ntar, bulan depan kayaknya ya jalan ya. iya, insya Allah bulan depan. Oke. Ya udah teman-teman, semoga saja aku bisa segera nyoba bis ini. Amin. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.